Shalom, haleluya. Apa kabar kita hari ini? Yang pasti kabar kita penuh dengan sukacita. Amin. Saya yakin hari ini tetap ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika ada Roh Kudus, saya yakin bahwa dengan Roh Kudus, saudara dan saya tetap melimpah dalam segala perkara. Yang paling utama adalah damai sejahtera dan sukacita. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari yang luar biasa ini. Kami tahu bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kami. Dan inilah ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kami. Engkau membawa warna yang baru, sesuatu yang luar biasa. Karena pekerjaan Roh Kudus adalah menghibur. Berikan kami kekuatan ketika kami lemah. Berikan kami kemenangan ketika kami tidak berdaya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, lewat Roh Kuduslah kami boleh dilawat dan diberkati. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Pada hari-hari ini Tuhan banyak memakai anak-anak Tuhan, memakai para hamba-hamba Tuhan, sehingga saudara yang diberkati Tuhan, perkara-perkara ajaib dan luar biasa terjadi. Ada begitu banyak orang yang ketika sudah dipakai dengan pekerjaan Roh Kudus, pada akhirnya mulai melenceng, mulai salah mempergunakan pekerjaan roh atau karunia-karunia Roh Kudus yang sudah dipercayakan itu. Saya melihat banyak hal yang luar biasa terjadi pada hari-hari ini, sehingga begitu banyak orang yang sudah tidak meyakinkan atau sudah tidak yakin dengan pekerjaan Roh Kudus itu. Ada begitu banyak orang pula yang berpikir bahwa Roh Kudus itu kan, atau pekerjaan kuasa itu kan zaman dahulu, bukan sekarang. Kenapa seperti itu, saudaraku? Karena kebanyakan hari-hari ini kita salah menafsirkan atau salah membawa atau yang dipercayakan Tuhan tentang karunia itu, kita menjadi salah tafsir. Kadang sesuatu yang bukan dari Roh Kudus bilang dari Roh Kudus. Nah, inilah pada hari-hari ini yang membuat kita sampai ditolak oleh banyak orang. Harusnya mereka yakin bahwa itu datangnya dari Roh Kudus, jadi nggak yakin. Kenapa, saudara? Karena banyak hal yang dilihat dari pandangan kasat mata mereka bahwa sesuatu itu kita tidak menjadi berkat di tengah mereka. Saya rindu membagikan kepada saudara firman Tuhan di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada semua orang, saudara. Dan Roh Kudus itu yang bisa mendeteksi di dalam hati manusia yang tersembunyi. Karena pengalaman saya banyak, saudara. Suatu kali kami pelayanan, dan ketika kami sementara berdoa, saudara, tiba-tiba ada penglihatan bahwa dalam penglihatan itu seorang bapak ini dia di dalam peti mati. Nah, setelah kami mendapat penglihatan itu, saya mengajak teman saya, kami pergi ke rumah daripada bapak ini. Ketika kami pergi sampai di sana, saudara, kami katakan kepada bapak itu, kalau kami mendapat penglihatan. Nah, si bapak ini, saudara, ya hidupnya masih jauh dengan Tuhan. Waktu ada bapak itu, kita doakan dan kita kasih tahu dia
Iya, saudara. Kita sudah katakan bahwa harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena ini bisa jadi ini roh maut yang menjemput. Bisa jadi terjadi kematian secara fisik. Ketika kami menyampaikan itu, saya yakin bahwa Bapak itu antara yakin dan tidak yakin, dua-duanya. Tetapi istrinya sama anaknya itu yakin bahwa itu dari Roh Kudus. Nah, ketika kami selesai berdoa kepada sekeluarga ini, terlebih kepada Bapak itu, kami katakan di situ bahwa mungkin selama beberapa waktu ini Bapak di rumah aja dulu. Dan ya, jangan terlalu pergi ke sana ke sini, apalagi melakukan sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Nah, ada dari kurang lebih beberapa hari lah dari kejadian mimpi itu, penglihatan itu, saudara. Bapak ini dapat job atau pekerjaan waktu itu di salah satu pertambangan. Dan Bapak itu pergi dengan rombongan, karena memang jalan di daerah itu cukup naik gunung tinggi, tanjakan, saudara. Apa yang terjadi? Siang-siang, saudara, jam 2 kalau tidak salah, jam 2 siang. Nah, kami lagi sementara ya duduk di gereja dan kami lagi ngobrol-ngobrol. Tidak lama kemudian kedengaran ambulan itu, saudara. Dengan kencang, dengan cepat ambulan itu. Karena daerah itu hanya ada puskesmas, tidak ada rumah sakit. Cuman puskesmas daerah itu. Singkat cerita, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata Bapak itu kecelakaan. Ketika kecelakaan, saudara, langsung meninggal pada saat itu. Ada mereka, kalau tidak salah, ada 6 orang yang meninggal pada saat itu. Salah satunya adalah Bapak ini. Ketika keluarganya mendengar berita itu, yang meninggal adalah Bapak itu, apa yang terjadi? Anaknya telepon kami dan katakan, "Pak Pendeta, tolong doakan orang tua kami supaya dia bisa hidup kembali, bangun kembali." Mereka mengingat apa yang kami datang ke rumahnya dan menyampaikan apa yang terjadi dalam penglihatan itu. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, jangan main-main dengan Roh Kudus, saudara. Dan begitu juga kepada saudara dan saya yang dipakai dalam karunia Roh Kudus. Jangan melenceng dari setiap karunia yang sudah dipercayakan Tuhan. Nah, inilah yang terjadi. Dan mereka baru menyadari bahwa apa yang kami sampaikan itu benar. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, pekerjaan Roh Kudus itu sangat luar biasa dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun, terlebih kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Karena Roh Kudus adalah kekuatan Tuhan yang sempurna dan dahsyat. Salah satu yang terjadi seperti itu. Ada beberapa kesaksian hidup lewat kuasa Roh Kudus. Itu terjadi dan banyak orang sampai tercengang-cengang, saudara. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan. Ada satu gereja dan hamba Tuhan ini tahu nggak? Dia kesurupan, saudara. Seorang hamba Tuhan tapi kesurupan. Nah, maka hati-hati, saudara. Kalau hamba Tuhan, kalau dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti tidak kesurupan. Amin. Ketika hamba Tuhan ini dia mengalami kesurupan, nah kamilah yang dipanggil. Waktu itu dengan berapi-apinya saya, saudara, datang ke situ karena saya tidak tahu kalau yang kesurupan ini seorang yang namanya hamba Tuhan. Ada pendeta yang datang ke situ mendoakannya dan bertanya kepadanya, "Kamu dari mana?" gitu kan. Nah, terus tiba-tiba setan itu katanya ngomong,
Saya dari Tobelo. Wah, haleluya. Setan itu dia bilang dia dari Tobelo. Kalau saudara mendoakan orang kesurupan, tiba-tiba saudara bertanya-tanya seperti itu, hati-hati saudara. Itu adalah bagian trik dari iblis untuk melemahkan kita, membuat kita tidak berdaya. Kita tahu bahwa Roh Kudus yang ada pada kita jauh lebih besar atau sangat besar, tidak tertandingi daripada kuasa kegelapan. Amin. Waktu itu saya katakan kepada orang yang kesurupan itu, saya katakan kepada kuasa kegelapan, kepada iblis yang ada pada saat itu, yang merasuki tubuh hamba Tuhan ini, saya katakan, jika kamu tidak keluar sampai hitungan ketiga, saya bakar kamu dengan api Roh Kudus. Saya hitung 1, 2, sampai 2 saudara. Sadar itu orang, artinya tidak kesurupan lagi, sembuh. Nah, berarti kuasa Roh Kudus sangat luar biasa. Amin. Hari-hari ini Tuhan sudah berikan Roh Kudus, telah dicurahkan kepada kita mulai dari 2000 tahun yang lalu. Jadi mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika kita dipercayakan dengan karunia-karunia Roh Kudus, lakukanlah itu dengan motivasi yang benar. Amin. Lakukanlah perkara-perkara yang benar, jangan menyimpang dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak bicara, jangan bilang Roh Kudus bicara. Hari-hari ini saudara, mari kita menjadi berkat. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi semua orang. Jika kita Tuhan percayakan talenta karunia, jadilah berkat dengan motivasi yang benar, sehingga kuasa Roh Kudus berdampak bagi banyak orang. Amin. Dan banyak orang dipulihkan. Saya hitung 1, 2, mau ngomong ketiga, setannya kabur saudara. Sadarlah hamba Tuhan ini kan. Berarti bukan karena hitungannya, bukan karena sayanya, tapi karena kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas dalam diri kita. Amin. Izinkan terus Roh Kudus berkarya, karena firman Tuhan sudah menjanjikan, firman Tuhan sudah menjawab semuanya. Dia tidak berikan kepada orang-orang yang khusus, semua orang diberikan. Ketika kita di mana saja, andalkan Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus pasti ada kemenangan. Lewat kuasa Roh Kudus pasti ada pertolongan. Di mana-mana saudara pelayanan, cuma kuasa Roh Kudus itulah yang kami andalkan, sehingga iblis ditaklukkan. Iblis ditaklukkan. Ketika kami KKR saudara di salah satu daerah, itu kami melihat sendiri bagaimana ketika kita mendoakan orang-orang yang datang maju di depan berdoa, itu bahkan anak-anak kecil melihat bahwa kuasa kegelapan itu keluar dari dalam tubuh-tubuh orang yang kita doakan itu. Itu luar biasa. Sampai anak-anak kecil ini penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh mereka. Berarti pekerjaan Roh Kudus ini sudah saatnya harus kita betul-betul menyaksikan kepada dunia ini. Tetapi jangan salah saudara, jangan tiru-meniru. Biarlah pekerjaan Roh Kudus itu benar-benar murni dari Tuhan lewat kita, sehingga apa yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Karena pekerjaan Roh Kudus itu adalah pekerjaan daripada Tuhan Yesus Kristus, diberikannya kepada kita. Kalau kita ada kuasa Roh Kudus saudara, haleluya, iblis ditaklukkan. Karena apa? Iblis di telapak kaki orang benar. Haleluya. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dia bilang, kamu akan menginjak kalajengking, kamu akan mengusir setan demi namaku. Haleluya. Jadi hari-hari ini mari pakai kuasa Roh Kudus untuk motivasi supaya Tuhan dipermuliakan, sehingga dalam pelayanan, dalam pengembalaan, di dalam kehidupan kita berdampak bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan selalu dipermuliakan. Saya berdoa buat saudaraku, terpujilah Tuhan Bapa yang baik. Kami percaya
bahwa kuasa Roh Kudus telah dicurahkan atas kami. Pada saat ini ketika Engkau mempercayakan kami karunia, talenta, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kami murni motivasi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kami lewat kuasa Roh Kudus kami bisa menaklukkan siasat setan. Oleh karena itu Tuhan pakai kami, jadikan kami alat Tuhan yang luar biasa. Kalau ini semua Kau percayakan atas kami, kami tahu ada kuasa kemenangan, ada kuasa kedahsyatan terjadi dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan selalu dipuji dan selalu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ingat saudara yang berkati Tuhan, bukan cuma saya Tuhan akan pakai, tapi saudara juga Tuhan pasti pakai dengan luar biasa. Tetapi ingat, pekerjaan Roh Kudus pekerjaan yang murni dari Tuhan. Bukan karena keinginan hawa nafsu atau hikmat manusia, tetapi datangnya dari Roh Kudus memberikan kita sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berdampak, bukan sesuatu karena keinginan motivasi yang salah. Pesan firman Tuhan pada kita pada hari ini, pakailah itu, karunia Roh Kudus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.